Selamat sore Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu. Ya. Iya Ibu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi dia menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Begitu Bu ya. Baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk melihat proses coaching ini. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan variasi. Oh seperti itu ya? Iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh iya Bu, siap. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching Ibu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Wah, bagus sekali Bu ya. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat. Baik, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh begitu ya. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian, tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri Bu. Baiklah, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat Bu ya. Semoga berhasil. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa ya kalau Ibu Rahma, Assalamualaikum Bu Misra, apa kabar? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam Bu Rahma, alhamdulillah baik dan sehat Bu Rahma. Alhamdulillah Bu Misra ya, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Misra tidak kelihatan bersemangat dan keceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu ada masalah apa? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Rahma punya waktu? Mohon maaf ya Bu, jika menunggu kesibukan Ibu ya. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan, tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rahma ya sebelumnya. Nah, jadi begini Bu, beberapa hari ini saya memang tidak nyaman, pikiran saya juga tidak tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bu Misra harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa bercerita keluh kesah saya Bu. Saya ya baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu Misra dapatkan? Saya berharap sih akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemijahannya Bu Misra. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Silakan diceritakan. Iya Bu. Baik Bu Rahma. Bu Rahma ingat nggak ya beberapa hari yang lalu saat kepala sekolah melakukan observasi supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Misra mendapat teguran tersebut?
Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius, Ibu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa, Bu? Nah, itu Bu, kepala sekolah mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan, begitu Bu. Lalu proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Misra terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Iya Bu, saya berniat. Iya Bu, selanjutnya saya akan menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan gitu Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Lalu kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Misra lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu Bu. Lalu mengapa Bu Misra tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga merasa termotivasi. Dari sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya itu sudah bagus Bu Misra. Kemudian soal output, menurut Bu Misra bagaimana hasilnya saat Bu Misra mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya juga pun berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa saya yang hasil belajarnya kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Iya, jadi setelah Bu Misra bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Rahma ya. Terus terang saya sudah merasa agak lega, nyaman. Akan tetapi masih ada